Kembali lagi Smart Listeners dalam sesi yang ketiga di Smart Happiness membahas tentang what does worry tells you ya. Semua feeling, semua emosi itu pasti punya pesan yang mau disampaikan gitu ya. Kalau kekhawatiran mungkin mengingatkan kita untuk lebih prepare lagi, lebih bersiap lagi, lebih mengantisipasi lagi resiko-resiko yang muncul di depan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Arfan ya, bahwa penting sekali kita melihat dulu sebenarnya apa sih yang membuat atau menjadi alasan kita khawatir gitu ya, pada momen-momen tertentu? Dan juga pastinya dalam hal ini Pak Arfan dibutuhkan kejelian ya untuk melihat, apa ya, alasannya. Tadi sangat dalam gitu Pak Arfan mungkin menelisik. Ini kan menjadi sebuah skill yang cukup panjang juga ya Pak Arfan untuk kita miliki. So, eee, apa yang harus dilatih supaya kita pun bisa lebih cerdas lagi gitu untuk bisa menilai ini kekhawatirannya alasannya kenapa dan apa solusinya. Silakan. Terima kasih Audrey. Nomor satu, biasakanlah untuk mengenali feeling. Oke. Biasakanlah untuk mengenali feeling ya. Tuhan sudah menciptakan feeling itu sebagai sebuah alat untuk membantu manusia untuk mewujudkan hidup yang bahagia gitu. Oke. Adanya feeling itu. Karena itu feeling itu tidak semuanya menyenangkan. Mhm. Ya, feeling yang menyenangkan itu mengatakan kepada kita, you are on the right track. Oke. Kalau feelingnya menyenangkan. Kalau feeling yang tidak menyenangkan itu mengatakan kepada kita, kamu sedang ada di luar track. Hmm. Kamu harus kembali ke tracknya gitu. Ya. Gitu ya. Nah, untuk itu kita harus mendengarkan gitu. Ini sebenarnya apa ini yang ingin disampaikan? Kecenderungan kita adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita akan buru-buru mengusirnya gitu. Itu kecenderungan pertama. Ya, kamu harus pergi karena memang manusia itu memang selalu menginginkan sesuatu yang menyenangkan, Ya. menghindari kesakitan, mencari kenikmatan kan begitu. Jadi begitu ada tamu yang tidak menyenangkan dia buru-buru disuruh pergi. Udah deh kamu buru-buru pergi deh gitu. Itu salah. Yang Oke. kedua adalah kalaupun tidak buru-buru pergi, kita langsung lompat ke solusi. Apa itu lompat ke solusi? Itu tadi, tarik napas dalam-dalam, fokuskan pada apa yang sedang kamu lakukan, bicaralah pada orang terdekat, berserahlah kepada Tuhan. Itu bagus-bagus saja. Tapi Ya. kalau kita melakukan itu, kita skip sebetulnya beberapa proses yang sesungguhnya harus dipahami. Ini tamu kita ini orang penting. Betul. VIP. Kita itu orang yang sangat penting. Dia akan membantu kita untuk keluar dari persoalan kita. Dia memberikan peringatan kepada kita akan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Dikasih ingat dulu, dikasih bayangan dulu gitu. Jadi kita harus ajak masuk, duduk, tawarin mau minum apa gitu ya. Kemudian kita dengarkan. Sebenarnya kamu datang ke sini nih, pasti nih, saya tahu nih, kamu pasti mau menyampaikan sesuatu yang penting nih buat saya nih. Apa nih yang mau kamu sampaikan nih gitu. Nah, seperti tadi, akhirnya saya memahami, kok saya jadi worry ya? Kan saya udah biasa ngomong di depan orang. Udah 400 perusahaan sejauh ini saya sudah bicara. Ya, ribuan orang sudah mendengarkan yang saya sampaikan. Kok saya mau begini aja kok worry ya? Nah, itu saya cari. Dan itu tidak mudah ternyata, Audrey. Ya. Tidak segampang begitu kita tanya langsung ketemu, enggak, membutuhkan perenungan. Makanya saya tadi bilang, saya bertanya, kok begini ya gitu. Oh, mungkin karena saya belum pernah di perusahaan perusahaan ini gitu. Ternyata saya pikir-pikir lagi, saya sering kok baru diundang pertama kali aja udah pede kok gitu. Ya. Belum belum kenal dengan banyak orang di sana pede kok. Berarti bukan ini nih. Oh, apa ya? Oh iya, karena saya belum memahami industrinya. Gitu. Berarti kalau saya belum memahami industrinya, berarti apa yang harus saya lakukan? Nah itu selalu Ya. worry itu ujungnya adalah pada action. Oke. Kalau worry, kecemasan tidak dijawab dengan action, Anda akan terus cemas. Betul. Kalau kecemasan dibalas dengan action tapi actionnya salah, Anda akan tetap cemas. Jadi kalau begitu, apa tanda bahwa action yang Anda lakukan itu sudah benar? Kemasan berkurang atau bahkan hilang ya. Berkurang, menurun, lama-lama bisa hilang. Jadi itu, lakukan sesuatu. Dan ini juga harus kita coba. Oke, saya melakukan A. Mhm. Hilang nggak kecemasan? Berkurang nggak? Berkurang. Berarti Benar. benar. Mhm. Saya melakukan B. Kecemasan berkurang nggak? Enggak. Malah tambah cemas. Oke. Berarti action yang salah. Gitu. Ya. Jadi terus, cari terus, cari terus. Ini sebuah proses. Sampai nanti lama-lama. Dan ini terbukti pada saya ya. Ketika saya mulai memahami. Kadang-kadang memahaminya itu nggak cukup hanya baca literatur atau lihat internet gitu ya, cari buku-buku. Kadang-kadang nggak cukup.
Bahkan misalnya seperti minggu lalu ya, saya sampai datang ke pelabuhan Tanjung Priuk. Yes. Saya datang, saya meluangkan waktu sampai 3 jam lebih loh. Sampai Wow. 3 jam. Kalau kalau Audrey lihat itu di Instagram Instagram ya. itu saya pasang gitu ya, saya Yes. pasang ke pelabuhan Tanjung Priuk, melihat mengenai pekerjaan bongkar muat ya di Mhm. terminal peti kemas itu kayak apa, tantangan-tantangannya kayak apa di lapangan, masalah-masalahnya kayak apa, komplain-komplain yang sering terjadi kayak apa, gitu ya. Pihak-pihak yang terkait gitu ternyata banyak sekali gitu. Ya, bukan hanya perusahaan peti kemas, tapi juga ada bea cukai, ada perdagangan dan sebagainya gitu. Bukan hanya Pelindo atau Yes. eh, pelabuhan Indonesia gitu, tapi ada banyak sekali dan masing-masing itu punya wewenang yang berbeda-beda gitu. Oh, saya paham sekarang. Kecemasan menurun udah nggak itu. Nah, berarti action saya benar gitu. Yes. Jadi itu saja Audrey. Yang paling penting adalah itu, pahami itu. Nah, kalau udah paham, baru boleh pakai tips-tips itu. Yes. Tarik nafas, fokus, dan sebagainya itu. Silahkan. Tapi seringkali kita lompat ke tips, lompat ke solusi, tapi nggak paham. Yes. Sehingga sayang-sayang bener gitu. Ada tamu, ada orang yang mau bantu kita menjadi orang yang lebih sukses dalam hidup. Mhm. Tapi sayangnya orang ini bernama kecemasan. Orang ini bernama worry. Sehingga kita menjauh dari dia. Padahal dia membawa informasi yang sangat penting gitu. Itu. Mhm. Oke, jadi jangan di-skip part terpentingnya, yaitu temukan alasan dan juga mungkin solusinya ya, untuk kita bisa mengurangi atau bahkan menumpas kekhawatiran. Mungkin bukan alasan yang Oke. kata-kata yang lebih tepat ya Audrey ya. Aha. Alasan juga tidak terlalu salah-salah banget sih ya. Tapi kata-kata yang lebih tepat itu adalah pesan. Pesan, oke. Yes. Apa pesan yang ingin dia sampaikan gitu. Mhm. Gitu Mhm. ya. Dan orang itu kan bayangkan ya kalau ada orang yang datang ke rumah Audrey mau menyampaikan Betul. pesan yang penting. Kalau Audrey-nya itu setengah hati menerima dia kan dia akhirnya jadi nggak keluar semua tuh Kak, pesan-pesan. ya. Maka supaya dia mau ngomong yang enak, Aha. menyampaikan semua yang ingin dia sampaikan, yang penting-penting itu, maka yang harus kita lakukan apa? Menerima dengan baik, Menerima dengan baik dan membuat dia itu nyaman. nyaman, ya. Kamu boleh ngomong apapun. I'm here to listen. Ya, Saya di ya. sini mau dengerin kamu. Mhm. Gitu. Oke. Yes, jadi pesannya harus di-highlight dulu di awal sebelum Anda melakukan tips. Ini ada pertanyaan yang juga cukup menarik, Pak Arfan. Tadi kan Pak Arfan katakan bahwa kita harus mengenali feeling-nya ya. Ini dari Ibu Lestari di Yogyakarta. Pak Arfan kayaknya kalau baru saya sadari akhir-akhir ini, saya suka denial dengan perasaan-perasaan yang awalnya saya pikir tuh negatif gitu ya. Ternyata ini menjadi feeling yang uncomfortable. Bagaimana mengembalikan untuk kita mengembalikan momen untuk kita bisa paham ini feeling-feeling yang ada dalam hidup. Karena justru saya jadi bingung nih untuk membedakan mana khawatir, mana takut, mana gelisah, mana perasaan-perasaan yang mengganggu gitu ya. Rasanya tuh semua mengganggu gitu. Nggak bisa diklasifikasikan. Silakan, Pak Arfan. Kalau kita belajar kita bisa mengklasifikasikan gitu ya. Jadi klasifikasi pertama ya, nomor satu, perasaan itu semuanya positif. Oke. Ya sampai hari ini masih ada loh orang yang ngomong bahwa perasaan itu ada negatif, ada positif. Itu yang pingin saya luruskan gitu loh. Nggak ada itu perasaan yang negatif itu nggak ada gitu. Itu ya karena ini ketika kita bilang ini perasaan negatif, berarti kita akan apa? Menjauhkan, menghindari. Dan kita tidak menangkap pesannya gitu karena kita anggap dia negatif gitu. Jadi nggak boleh banget itu orang bicara ada perasaan positif, ada perasaan negatif itu nggak boleh banget gitu. Semua perasaan itu positif. Nah pertanyaannya, kenapa semua perasaan itu positif? Karena nomor satu, perasaan itu ciptaan Tuhan. Mhm. Perasaan itu adalah rahmat dan berkah dari Tuhan yang tak terhingga loh kepada manusia. Nah yang kedua, karena itu perasaan positif, maka dia pasti membawa sesuatu pesan. Mhm. Nah itu dia. Nah pesannya itu ada dua tadi. Ada pesan yang menyenangkan, ada pesan yang tidak menyenangkan. Menyenangkan. Nah, itu kategorinya itu. Jadi comfortable emotion dan uncomfortable emotion. Mhm. Gitu. Nah, dua-duanya penting, sama pentingnya, cuman rasanya yang berbeda. Nah, kalau yang uncomfortable ini, maka kita harus melakukan action untuk bisa membuat uncomfortable berubah menjadi comfortable. Kan Wow. seperti. Nah, perasaan-perasaan yang uncomfortable itu juga ada banyak tadi. Mhm. Ya, ada banyak, ada yang namanya marah, ada yang namanya sedih, ada yang namanya kecewa,
ada yang namanya feeling guilty, ya merasa bersalah, ada yang merasa takut, Iya. cemas, khawatir. Nah, itu banyak gitu. Nah, tapi kalau kita mau mempelajari, nanti kita bisa mengelompok-kelompokkan itu, Audrey. Oke. Kelompok-kelompok tertentu. Misalnya ya, Mhm. ternyata yang namanya fear, takut, kemudian worry, cemas, Mhm. anxiety, Ya. itu ada dalam cluster gitu kalau boleh dibilang ya, ada dalam cluster yang namanya takut. Oke. Jadi takut itu nanti ada macam-macam yang namanya takut itu. Tapi cluster besarnya itu namanya Takut. namanya takut. Tapi nanti di dalamnya itu ada macam-macam. Ada yang namanya salah satunya ya ada yang namanya worry, ada yang namanya anxiety. Oke. Itu ada dalam cluster takut. Takut. Mhm. Jadi kurang lebih dia nanti punya banyak kesamaan, tapi juga ada perbedaannya. Tapi intinya adalah takut. Nah, kalau takut itu kan sesungguhnya juga adalah sebuah feeling positif yang menyampaikan kepada kita, kalau kamu takut berarti nomor satu, ini ada suatu bahaya. Yes. Bahaya itu bisa dalam bentuk bahaya fisik, Mhm. bisa dalam bentuk bahaya secara emosional, Mhm. takut dipermalukan, takut gagal itu kan bahaya secara emosional. Ya, Betul. bahaya secara persepsi, pikiran, misalnya begitu ya. Nah, kemudian yang namanya takut berarti memberikan pesan apa kepada kita? Kamu harus hati-hati. Ya Ya. kan seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, sama cemas juga begitu. Ada cemas, ada yang namanya worry, ada yang namanya anxiety. Misalnya ini contoh ya, coba coba kita bedakan. Ini menarik sekali loh kalau belajar mengenai itu menarik Betul, sekali. betul. Misalnya gini, kalau yang namanya worry itu Mhm. adanya dalam pikiran gitu ya. Yes. Tapi kalau yang namanya anxiety itu mempengaruhi badan dan pikiran, itu namanya anxiety. Tadi. Jadi kalau yang namanya worry itu misalnya saya khawatir terhadap presentasi saya di depan sebuah perusahaan gitu Ya. ya. Itu namanya worry. Worry. Kalau kemudian itu sampai membuat saya langsung pusing, kelenyengan gitu, langsung kelenyengan, ya gemeteran gitu ya, atau mau pingsan gitu, Ya. itu namanya bukan worry lagi, Oke. tapi anxiety. Anxiety. Contoh Ya. gitu ya. Oke. Worry, misalnya contoh ya, worry itu hanya spesifik pada satu hal. Mhm. Saya worry terhadap presentasi saya di depan perusahaan, sebuah Mhm. audiens besar gitu. Itu Ya. namanya worry. Nah, worry itu akan hilang ketika acaranya selesai. Betul. Ternyata karena Tidak. persiapan saya semuanya berjalan seperti yang saya inginkan. Berjalan mulus, dapat standing applause gitu ya. Oke. Eh, Worry-nya hilang. Nah, tapi kalau yang namanya anxiety itu lebih lebih generalized, tidak fokus pada satu situasi tertentu, tapi lebih kepada kehidupan secara keseluruhan gitu. Mhm. Fragmen-fragmen dalam hidup secara keseluruhan, sehingga nggak jelas ini karena apa nih gitu. Nah, itu namanya anxiety. Itu contoh saja, Audrey. Tapi yang ingin saya katakan adalah itu semua worry, anxiety itu ada dalam cluster yang namanya fear gitu. Oh, Dan fear itu ada dalam cluster yang namanya uncomfortable feelings. Ya, emotion, emotion. comfortable feeling. Oke, kira begitu pemahaman itu petanya ya, peta Ya. emosinya kayak gitu, Audrey. Oke, mungkin next time kita bisa bahas lagi apa-apa saja uncomfortable feelings ataupun emotion ya Pak Arfan ya. Nanti kita juga akan sambung lagi nih cerita-cerita kekhawatiran dari small listeners. Tapi yang pasti kami harus jeda dulu small listeners. Tetaplah bersama kami untuk satu sesi terakhir tentang what does worry tell you. Kami kembali selain satu ini. Oke, small listeners, kita masuk ke sesi terakhir. Oke, kita akan membaca beberapa respon yang menarik Pak Arfan di pagi Ya, hari ini. Kita sapa dulu dari YouTube ada Pak Kuku Kusudilo, selamat pagi. Menyampaikan salam juga untuk Pak Arfan dan small listeners. Selanjutnya ada dari Pak Alex Andaro dari Pontianak. Kekhawatiran membuat kita jadi takut, misalnya menghadapi masalah yang akan datang. Tetapi kekhawatiran itu biasanya berubah menjadi menyenangkan. Contohnya, waktu sakit kita makan obat, lalu akhirnya sembuh gitu ya. Nah, kalau dari Pak Alex sendiri punya kekhawatiran nih Pak Arfan, ya. eh, yaitu sedang menghadapi kawan, bahkan saudara yang tiba-tiba membenci saya sudah 5 bulan karena masalah sepele, dan saya khawatir ada apa ya, penghasutan lah, terus juga hal-hal yang buruk yang dilakukan sama saya gitu kata Pak Alex ya. Selanjutnya kita ke mana nih? Ke Banjarmasin ada Ibu Sulistianti. Kalau saya Pak Arfan selaku orang tua khawatir aja anak nggak sukses katanya gitu ya. Mungkin
Pan juga merasakan gitu. Apalagi kalau nilainya udah mulai jelek, terus juga sekolahnya kurang baik, rasanya takut aja Pak Arfan anaknya nggak sukses gitu ya. Mungkin boleh kasih tips dan trik untuk para orang tua. Terima kasih. Satu lagi, Pak Arfan, kita ke Jawa Barat, Jawa Barat, sorry. Ada Bapak Rudin. Kalau Pak Amiruddin mengatakan biasanya saya cukup khawatir kalau misalnya berangkat pagi ke kantor gitu ya, takut terlambat, terus juga takut kenapa-kenapa gitu. Tapi pertama-tama biasanya saya awali juga perjalanan dengan doa. Jadi biasanya khawatirnya jadi lebih berkurang gitu Pak Arfan. Silakan Pak Arfan, mungkin tadi yang dari Ibu yang ada di Banjarmasin gitu ya, Ya. boleh dibantu, silakan. Baik, terima kasih banyak ya tadi Pak Kuku, salam kembali untuk Anda, kemudian Pak Alex, kekhawatiran menghadapi kawan yang membenci. Kawan yang membenci itu kan sudah terjadi, Hmm, ya kan? Dia udah benci betul, kan betul. sama Pak Alex kan, berarti udah bukan khawatir lagi, Mhm. tapi sedih namanya gitu. Ini kita harus luruskan nih, soalnya kalau nggak diluruskan tuh nanti kita jadi berusaha untuk mengubah sesuatu yang udah nggak bisa diubah gitu ya, bahwa dia sudah membenci Anda itu namanya Anda sedih. Sedih itu adalah terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Nah udah itu, terima dulu lah, itu sebuah kesedihan, Anda kehilangan teman, oke. Nah pertanyaannya, kalau Anda mengatakan khawatir berarti apa? Berarti Anda membayangkan ada sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan, Betul. ada sesuatu yang jelek yang mungkin akan terjadi di masa depan. Itu namanya khawatir. Nah, kalau Anda membayangkan seperti itu, berarti itu sesuatu yang controllable. Karena akan terjadi di masa depan. Berarti Anda harus apa? Bersiap-siap. Apa yang harus Anda lakukan gitu Hmm, supaya yang membenci kita ini tidak membencinya kebablasan. betul. Gitu kan? Misalnya Anda coba bangun hubungan lagi dengan dia. Gitu ya. Mungkin Anda kirim WA ke dia, menyampaikan sesuatu, ajak ketemu, atau minimal, minimal ya, kalau dia posting sesuatu di sosial media, di Facebook atau Instagram, Anda like coba di situ. Yes. Minimal itu dulu, Anda like aja terus. Postingan dia like, itu paling tidak bisa mengobati, mengurangi kebenciannya, sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan Anda di masa yang akan datang. Nah, kira-kira begitu. Jadi, sekali lagi ya, kalau sudah terjadi itu namanya sedih. Kalau belum terjadi itulah yang namanya worry. Dan itu masih bisa Oke. disiasati, diantisipasi. Do something, lakukan action ya. Kemudian Ibu Sulistiawati, Ya, Sulistianti ya di Banjarmasin. Banjarmasin tadi. Eh, Takut kalau anak tidak sukses gitu ya. Ya. Ya coba dicari kenapa gitu. Apa eh, apa yang ingin disampaikan oleh perasaan cemas itu? Ya. Saya nggak tahu, tapi kalau secara umum sih kita bisa katakan ya bahwa khawatir anak nggak sukses, ya berarti kita tidak yakin bahwa anak kita ini tidak bisa apa namanya secara kemampuan atau secara kemauan gitu. Oke. Ya, betul. Mungkin kemampuannya dia sebetulnya mampu, tapi secara kemauannya dia tidak mau. Nah, Anda harus temukan itu. Ya. Saya tidak tahu gitu. Karena saya juga khawatir anak saya tidak bisa sukses, tapi mungkin dengan alasan yang berbeda gitu. Jadi Anda harus mengundang dulu si rasa khawatir cemas ini, suruh duduk di kursi tamu Anda, sediain minum, kemudian suruh dia cerita. Kayak gitu. Mhm. Khawatiran Ibu Sulistianti ini apa? Apakah karena anaknya kurang kompeten Mhm. atau anaknya kurang punya kemauan? Ya. Kalau jawabannya kurang kompeten, berarti solusinya adalah kira-kira nih ya, kira-kira ya bayangan saya ya, Mhm. ya suruh ikut les gitu ya, mungkin kita kasih eh, bimbingan bimbingan belajar, ada tambahan pelajaran tambahan kalau alasan yang khawatir ini karena kurang kompeten. Ya. Kalau alasan khawatir ini karena anaknya ini misalnya masalah perilaku, misalnya ya perilakunya keras kepala, bandel dan sebagainya, berarti solusinya bukan panggil guru bimbingan belajar, bukan, lain Betul. lagi gitu. Iya. Tapi solusinya adalah, oh berarti ini hubungan antara orang tua dan anak kurang harmonis. Panggil anak kita untuk ngobrol gitu ya. Kalau khawatirnya adalah karena kurang kemauan, maka harus kasih motivasi. Nah, kira-kira begitu untuk Ibu Oke. Yanti. Pak Amiruddin, Yes. khawatir kalau datang ke kantor terlambat gitu. Ya, berarti tanya dulu kira-kira si khawatir ini ingin menyampaikan pesan apa gitu kepada kita.
Ya bahwa misalnya hati-hati kalau bangun siang, misalnya gitu, jalanan macet, terlambat 5 menit saja bisa berarti terlambat 2 jam gitu karena Betul. jalanannya macet. Jadi undang dulu si khawatiran ini untuk menyampaikan pesannya. Apa pesannya? Dengarkan dia baik-baik gitu. Karena Mhm. pesan khawatir itu walaupun kasusnya sama bisa berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sangat spesifik yang namanya worry itu. Mhm. Oke, yes. Yang pasti semoga membantu semua listeners jawaban-jawaban yang kami share pagi hari ini. Masih banyak sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas gitu ya, jadi kita nggak bisa bacakan semuanya, terlebih di YouTube yang baru masuk. Mohon maaf, kita tidak bisa responi, tapi mungkin kita bisa minta Pak Arfan untuk memberikan kesimpulan gitu ya, atau wrap up sebenarnya bagaimana kita harus bisa menghadapi kekhawatiran dan bagaimana menemukan pesannya. Mungkin 1 menit terakhir, silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey. Di emosi semuanya positif, Betul. ya. Tetapi emosi itu ada yang comfortable, ada yang uncomfortable emotion. Nah, khawatir itu adalah bagian dari uncomfortable emotion. Tapi dia membawa pesan yang positif. Maka ketika kita menghadapi kekhawatiran, perlakukan khawatir itu sebagai tamu spesial kita. Sebagai tamu spesial, undang dia, suruh duduk di ruang tamu, ajak ngobrol, buat dia merasa secure, sediain minum, sehingga nanti dia bisa menyampaikan kepada kita pesan terpenting yang ingin dia sampaikan untuk membuat kita sukses, untuk membuat kita berhasil. Ya, dan inti dari kekhawatiran sesungguhnya adalah jangan lupa kekhawatiran itu selalu terjadi di masa depan sehingga dia controllable dan yang ketiga dia membutuhkan action untuk membuat kekhawatiran itu semakin berkurang. Mhm. Itu dia Audrey. Oke, jadi jangan lupakan part-part terpenting yaitu menemukan dulu pesan apa yang disampaikan dari rasa khawatir, barulah kita masuk ke tips tadi ya, tarik nafas, cerita, terus juga berserah sama yang di atas gitu ya. Sehingga rasa khawatir ini jadi punya manfaat yang baik gitu untuk tubuh kita, untuk aktivitas kita, bukannya justru menghambat langkah kita untuk maju ke depan. Semangat untuk menghadapi kekhawatiran, jangan takut karena ini merupakan uncomfortable feelings, ubahlah kekhawatiran jadi comfortable feelings, sehingga kita bisa lalui dengan baik. Terima kasih Pak Arfan insight-nya, kita ketemu minggu depan dan juga semua listeners, mohon maaf sekali, kita tidak bisa bacakan seluruh, apa namanya, respon Anda, tapi yang pasti kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan topik yang menarik dan insight yang lebih, baik lagi untuk kehidupan kita ke depan. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya Arfan Pradiansyah. If you If want you to be be happy, happy, be happy happy now. now.